Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil perancangan permukiman dengan pendekatan Green Affordable Housing permukiman nelayan pesisir Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo. Memiliki dua menara sebagai ciri khas masjid, banyak dinilai untuk pencahayaan alami. Sebagian ruang itu ada ruang sholat utama dan Sini ada imam kelompok dan tempat wudhu Kelompok 3. serta serambi atau teras masuk. Oke. Di sini ada nanti foto-foto. Di sini ada nama-nama Pencahayaan udara kelompok. yaitu ada manfaat cahaya matahari melalui jendela besar. Yang kedua yaitu ada ventilasi alami yang membuat ruangan lebih sejuk. Dan ketiga yaitu mengurangi penggunaan listrik dan AC. Jadi, Balik ke sana, supaya Anda baca. Ayo. Jadi tentang perancangan ini yaitu berada di Kelurahan Leato yang merupakan salah satu kawasan pesisir di Kota Gorontalo yang didominasi oleh aktivitas masyarakat nelayan berdasarkan data kependudukan, data potensi kelurahan, serta data kondisi rumah yang telah dihimpun. Kawasan ini menunjukkan dinamika perkembangan permukiman yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan pesisir, kepadatan bangunan, keterbatasan ruang terbuka, kualitas hunian yang beragam, serta ketersediaan prasarana dan utilitas lingkungan menjadi isu penting yang perlu dikaji secara komprehensif. Selain itu, permukiman pesisir memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kondisi lingkungan seperti genangan, perubahan garis pantai, serta degradasi kualitas lingkungan. Oleh karena itu, proses perancangan dan perencanaan kawasan tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa didahului oleh analisis kondisi existing yang menyeluruh. Analisis tersebut mencakup aspek fisik kawasan, kependudukan sosial, ekonomi masyarakat, kondisi hunian, serta ketersediaan PSU atau prasarana sarana dan utilitas dan PSD kawasan permukiman. Kecepatan 3 meter. Desain struktur seperti ini sangat meminimalkan sisa material yang terbuang saat konstruksi. Untuk konsep perancangan zonasi di sini terbagi menjadi 9. Yang berwarna pink ini adalah area permukiman, yang kuning atau nomor 2 itu TK, yang ketiga itu parkiran, yang keempat posyandu, kelima gedung serbaguna, keenam playground, ketujuh kuburan, ke-8 masjid, ke-9 pasar. Digunakan seperti itu. Bangunan-bangunan utama diletakkan di bagian belakang serta bangunan pendukung di bagian depan. Ini untuk konsep tata masa bangunan. Kawasan ini. Untuk konsep perancangan sirkulasi di sini, yang garis panah merah itu adalah konsep sirkulasi utama, sedangkan yang di pinggiran-pinggiran itu adalah jalan untuk pejalan kaki. Untuk yang tertanda bulat itu adalah titik putar kendaraan, dan untuk akses utama itu sebenarnya bisa masuk dari akses utama dan akses keluar juga. Untuk jalannya sendiri itu jalan utama 7 meter dan trotoar 1,5 meter di area di bagian kanan dan kiri. Untuk materialnya menggunakan jalan utama menggunakan material aspal dan trotoar menggunakan paving block. Ini adalah konsep perancangan ruang terbuka. Untuk yang di sebelah kanan itu adalah konsep ruang terbuka yang berada di belakang sekolah TK, karena di situ ditaruh juga playground untuk jadi taman main anak. Terus kalau yang di sebelah kiri itu RTH yang umum, tidak ada playgroundnya. Baik untuk zona privat atau area pribadi penghuni rumah. Ini adalah side plan kawasan. Kamar ditempatkan di sisi kiri bawah dan kanan atas. Ini untuk tampak depan, belakang, kanan, dan kiri kawasan. Side. Konsep sirkulasi. Ini potongan AA dan potongan BB-nya. Linear sederhana, yaitu ruang teras, ruang tamu. Ini adalah denah rumah nelayan, akan dijelaskan oleh Saiful Lutfi Rahman. Dan di sini untuk layoutnya ini untuk ketinggian rumahnya itu 20 cm elevasinya 20 cm, dan di sini ada kamar anak, di sini ada ruang alat, dan di sini ada kamar mandi, dan di sini ada dapur, dan di sini ada kamar utamanya. Dan ini untuk tampak kanan kiri belakang. tampak bangunannya. Dan ini potongannya, dan ini
gedung serbaguna yang akan dijelaskan oleh Dipa. Baik, untuk gedung serbaguna ini dirancang sebagai pusat kegiatan masyarakat berskala besar. Oleh karena itu adanya aula dengan ukuran 15x20. Ada juga beberapa ruangan berupa ruangan persiapan, toilet pria maupun wanita. Ada pula ruang privat serta teras untuk bagian depan dan kirinya. Selanjutnya ada tampak bangunan. Merupakan bangunan-bangunan yang telah dirancang Tampak depan dan tampak belakangnya. Selanjutnya adalah dinamisnya dan ada kami memiliki paket. Dan di sini ada masjid. Untuk masjidnya itu tempat wudhunya dengan masjid itu terpisah. Di sini untuk masjidnya elevasi dari tanah ke masjid itu 60 cm dengan memiliki 2 ruang yang bisa diisi oleh ruang sound system dan ruang-ruang alat. Dan untuk dena atau layout tempat wudhunya ini yang bisa dipakai oleh wanita dan pria. Ini untuk tampak depan, kiri, kanan, dan belakang. Dan untuk PK ini akan dijelaskan oleh Naila. Oke, di sini ada tampak taman kanak-kanak, yaitu ada tampak depan, tampak belakang, tampak kiri, dan tampak kanan. Ini khususkan untuk anak-anak di sekitaran permukiman. Oke, selanjutnya ada Dena Posyandu akan dibacakan oleh Radifa. untuk Dena Posyandu di sini dirancang khusus untuk pelayanan kesehatan dasar masyarakat, khususnya ibu, bayi, balita, dan lansia. Desainnya yang dibuat minimalis namun mencakup seluruh zonasi standar pelayanan kesehatan. Untuk ruang pelayanan dikhususkan untuk 5 meja pelayanan, ruang periksa dengan kasur, kemudian ada ruang sekretaris, toilet, dan pantry. Selanjutnya ada tampak dari Dena Posyandu. Selanjutnya tampak pasar yang akan dijelaskan oleh Cantika Putra. Jadi untuk pasar ini tidak memiliki denah karena bentuknya hanya persegi panjang, dan tidak memiliki dinding, hanya yang penahan saja karena didesain untuk umum publik. Karena ulang. Untuk pasar ini desainnya hanya persegi panjang, jadi tidak memiliki denah. Ya, untuk pasar ini sendiri tidak memiliki tembok atau dinding karena dia hanya mempunyai tiang-tiang penyangga. Didesain seperti itu agar memudahkan akses keluar masuk bagi para pengunjung yang ingin berbelanja atau berkunjung di pasar ini. PSU. Jadi sistem PSU ini Di sini ada konsep perancangan utilitas dan mitigasi, yaitu ada rencana hidran, terus titik lampu dan cuma itu. Ini untuk di sini setting. untuk detail potongan utilitas, yaitu untuk septic, potongan AA dan potongan BB. Selanjutnya di sini ada detail potongan utilitas, yaitu potongan jalan dan drainase. Di sini ada tampak kawasan yang dimana di sini terletak RTH, titik lampu, dan sarana prasarana yang lainnya. Ini untuk detail ruang terbuka hijaunya. Ini juga ruang terbuka hijau dan playground. Ini adalah elemen-elemen hardscape dan softscape yang digunakan pada kawasan ini. Ini adalah perspektif rumah nelayan yang sudah di-render. Perspektif pasar dan perspektif taman kanak-kanak.
Dan ini untuk market kami dengan berskala kalau Ini market kami dengan skala 1:400. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. minal aidin wal faizin. Presentasi. Ih, udah terekam.